Yang menjadi persoalan, sampaian bertanya sebakul, ya kan? Perlu jawaban, tapi pertanyaan kami satu pun tak dijawab. Mana jawabannya? Itu apa? Apa itu? Gak bisa aku baca. Bisa kau baca, aku tak bisa baca. Pertanyaan saya, ya, dari pertanyaan kita, kalian tak satu pun jawab, cuman ceramah. Kalian pikir di sini tempat ceramah? Ini bukan tempat ceramah, ini tempat menjawab soal. Pertanyaan Kiai Imad, adakah kitab lain? Ya, taruhlah sekarang kita kebelakangkan dulu As-Sajaratul Mubarakah. Lalu Tahdzibul Ansab yang lebih tua tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Apa yang ketawa? Buktikan. Al-Majidi, Al-Fakhri juga tidak menyebutkan. Kitab-kitab induk yang kalian bawa tadi kitab Murtada Az-Zabidi abad ke-13. Dari mana abad ke-13 bisa mengetahui Ubaidillah? Iya, itu dong dulu kasih data. Dari mana kamu ini lahir sekarang bisa membuktikan orang yang 300-500 tahun yang lalu? Oke, buktikan. Alasan kenapa mereka nggak sebutkan nasab Ba'alawi? Karena di abad-abad itu, kata Said Mahdi Rojai sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu nasab, di abad-abad itu penulisan ilmu nasab itu adanya di Irak dan Iran. Sedangkan Abdullah bin Ahmad adanya di Hadramut. Antum mau ke Hadramut sekarang aja jauhnya setengah mati, apalagi dulu dari Irak ke Iran. Itu wajar. Tengku akan membaca pernyataan ulama yang mensyaratkan isbat itu harus ada kitab sezaman. Ya, silakan. Ya, pertama rujukannya dalam kitab marajiknya adalah Asy-Syajaratut Thalibiyah. Ya, sebentar dulu. Jangan kayak gitu, santai. Saya juga dengarkan antum baca tadi. Santai aja. Kita ini bukan mau berantem. Ya. Terus dalam kitab Al-Kafil Muntakhab itu disebutkan fayustaratu thubutun nasabi tahdidan bi arkani. Ya. Artinya persyaratan terhadap tetapnya nasab sebagai jalan untuk menentukan segala rukunnya nasab. Artinya itu adanya berapa? Ada 4 kategori. Ya. Yang pertama jihatu itsbatin nasab. Apa? Ada badan verifikasi nasab. Ya. Itu kan sudah ada. Oke. Terus yang kedua turuqun taqlidiyatun li itsbatin nasab. Ya, yaitu metode tradisional untuk membuktikan keturunan seseorang atau nasab seseorang. Yang ketiga, apa aja turuk taklidiyah itu? Oke, baik. Turukun taklidiyah itu ada 3 cara. Ya. Ya. Di situ berlafadzkan auraqun wa suhukun qadimatun. Ya, wa musyajjaratun tufidu bi sihatin nasab. Udah selesai. Entar dulu. Terus, ya. Santai. Ya kan? Pertama, adanya manuskrip kuno dan kitab-kitab kuno, ya, serta pohon-pohon nasab yang memberikan faedah terhadap sahnya silsilah nasab seseorang. Ya. Yang kedua, tasdiqul wuqala ala sihatin nasab sawa'un minan nuqaba al-umumin au far'in. Ya, artinya apa? Pengesahan ahli nasab terhadap sahnya suatu nasab melalui para nakib-nakib atau cabang-cabangnya. Tentunya ketika kita bahas pada Ubaidillah, disinilah ini kan kita berbicara tentang Ubaidillah. Ya, di sini harus ada kategori yang seperti itu gitu loh. Ya, yang ketiga sima'us syahadah bisyuhud. Ya, mendengar keterangan saksi. Ya, nah siapa syawahid yang ada di zaman itu untuk supaya tidak terjadi adanya asumsi daripada pengisbat sebuah nasab. Karena syarat orang nasab, ahli nasabah, selain dia mampu kemampuan dalam bidang ilmu nasab, juga dia seorang yang siqah, orang yang saleh dan terpercaya dalam meriwayatkan sesuatu. Nah, ketika ada suatu nasab yang diisbat, namun ahli nasab ini tidak menunjukkan referensi dari kitab-kitab sebelumnya, ini menjadi masalah yang muskilah. Dari yang syarat yang Anda sebutkan tadi, dari yang Anda baca itu mana? Sezaman, kemudian harus nasabah harus menyebutkan referensi. Ya. Dari yang Anda sebutkan tadi itu syaratnya mana? Baik, dan itu turuk, salah satu dari 3 terpenuhi aja udah selesai. Baik. Ayo, itu Anda masuk, jangan ngarang, nambah, terjemah yang betul. santai.
untuk membenarkan silsilah suatu nasab melalui awalnya, dari awal nasab dia diisbat, wa awsatihi, dan pada pertengahannya, wa akhirihi, dan pada akhirnya sampai kepada Ubaidillah. Nah, ini ittifaqus syuhud, baru derajat nasab itu diakui. Nah, inilah yang dimaksud harus ada kitab yang sezaman. Itu referensi dari kitab Al-Kafil Muntakhab dan kitab tadi yang saya bacakan tadi. Coba minta kitab lengkapnya sini dan Gus Pak. Silahkan download aja. Silahkan. Gini loh Tengku Kori. Ya, gini loh Kan Tengku. aku nggak kayak engkau orang kaya, Bang. Nah, aku Gini, orang Tengku, susah. gini, Tengku, Jadi gini, Tengku. beli kitab Ya, itu mahal. gini, Tengku. Cukup download sudah Ya, bisa jadi ya, dalil. ya, Tengku, gini loh, Tengku. Gini. Menjelaskan dari masa itu ketersambungan nasab ba'alawi udah selesai, mereka sudah pakai metode verifikasi, tidak ada syarat sezaman. Loh, ini banyak. Tadi saya baca. Bisa kita verifikasi satu nasabah menjelaskan Ubaidillah sementara dia ini tidak merujuk daripada referensinya. Anda nggak ngerti berarti yang tadi saya jelaskan. Ngerti, saya Ilmu kan nasab ini mabniun ada ala juga. riwayatil kan tartib li takhir, pilih salah satu. Takhir itu memilih. Iya. Oke. Ah. Ketika takhir dalam memilih, awal yang disebutkan dalam takhir itu juga menjadi verifikasi untuk dalil. Lah bagaimana sih? Terpilih satu terpilih sudah satu cukup. selesai. Iya. Oke, sekarang yang terpilih dari satu itu apa tadi? Khatun nasabatin thiqah. Khatun nasabah. Iya. Ayo. Ini. Loh, Saya baca dari tadi saya baca. semua rujukan itu ya tidak mempunyai data ke atasnya. Bagaimana menetapkan sesuatu yang tidak mempunyai Mana data syarat ke atas? harus kitab Kok sezaman? maksain Karena sampean? nasabah itu sistemnya sudah verifikasi Jangan ke atas. maksain. Dikasih Jangan ke atas. maksain. Dikasih Jangan ke atas. maksain. Tadi Ya udah. kita sepakat laulal isnad. Ya, kita sepakat Anda, tadi kamu. saya mau tanya sama Kamu Tengku Kori. menuntut saya tadi dengan kata-kata Sajaratul Mubarakah. Dari Iya. mana sanadnya? Saya mau Saya tanya. taslim, mudah taslim. Iya. Sekarang Anda mudah nggak untuk taslim dalam menunjukkan kitab sanad yang sezaman? Itu dari tahun 204, dari tahun 190. Mereka itu ngambil nasab, referensinya kitab apa sebelumnya? Nggak ada. Karena itu pakai riwayatul amud. Dan tradisi riwayatul amud ini verifikasi nasab dari zaman ke zaman terus diupdate kitab nasab ini terus berjalan. Makanya tidak ada kitab yang syarat sezaman harus dengan sezaman. pengarang kitab itu, Ah. ya, yang juga tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Nabi Isa. tidak menyebutkan, Artinya tidak menunjukkan kita- nafi. Oh, ntar dulu, tidak menemukan, tidak tidak ada, tidak menyebutkan, bukan berarti tidak ada betul, tapi hukumnya majhul. Saya mau tanya, tadi Oke. saya sebutkan banyak kitab-kitab nasab yang menyebutkan. Boleh nggak nasabah mengithbat sebuah nasab kalau dia tidak betul-betul tahu itu tersambung? Nggak boleh. Nah tadi saya sebutkan tuh baik dari nasabah, dari tawarikh, dari sahabat, dari asanid. Sezaman dengan siapa yang dia sebutkan? Astagfirullahaladzim. Nasab ke atas tidak boleh diithbat kalau orang nggak tahu. Kalau memang tidak tersambung, mereka yang lebih tahu saat itu. Mereka kenapa berani isbat? Pengetahuan tahunya dia terhadap Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, ini sekarang gini, tunjuk. Anda belum jawab pertanyaan saya. Sudah saya jawab. Apa Mana enggak? syarat ulama mensyaratkan harus kitab sezaman? Dan ini Kalau- udah saya oke. jelaskan teorinya. Kalau begitu- tidak ada syarat kitab Baik. sezaman. Kalau Ini Ibn begitu- Hajar al Asqalani menerima satu nasab yang di atasnya ketika dicari ada nama yang nggak ketemu. Iya. Di sini dicontohkan 4 contoh. Saya nggak ada waktu buat memberikan satu persatu. Itu Syarat di- sezaman itu syarat di dari kitab siapa? Al-Kafil Mukhtasar. Kemudian nasabah ini apa Itu asal-asalan panjang ke semuanya bawahnya menyebutkan. dibahas. Panjang ke Ini dari ibarat pertama aja udah gugur. Terima kasih udah kasih saya tambahan referensi yang menguatkan kita. Kami sudah memahami bahwa tadi pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Pertanyaannya salah diluruskan. Silakan Gus Rumel. Pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Adakah kitab yang sezaman dengan Ubaidillah yang menyebutkan anaknya yang bernama Ubaidillah? Ya, Itu. saya